Pernah melihat ada sebuah negara berpenduduk muslim terbesar yang menteri agamanya sedemikian terindikasi membenci agama Islam. Betul? Betul. Anda menyatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU. Sehingga Anda meniadakan semua jasa dan partisipasi dari ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, serta semuanya itu. Hanya Anda lah yang paling hebat yang berhak menerima hadiah sebagai Kemenak. Ya. Kedua, Anda menginginkan agar mengucapkan hari raya umat Bahai yang mohon maaf sampai hari ini pun kami belum tahu dan belum tersosialisasi secara baik. Di saat yang sama, Anda melarang orang untuk melakukan takbir pada saat akan Idul Fitri. Anda banyak melarang untuk melakukan ibadah di dalam masjid hanya karena COVID. Ya. Yang lainnya, pada saat Rakernas Kemenak, Anda menghendaki semua nama-nama dan semua doa-doa dalam berbagai agama untuk dilantunkan dalam Rakernas tersebut. Padahal lakum dinukum waliyadin. Betul? Betul. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah merdekakah kita? Belum. Kita sudah merdeka dan akan segera membersihkan kemerdekaan kita dari orang-orang pejabat-pejabat yang tidak diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju. Bapak-bapak ibu sekalian, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin berucap astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya berucap untuk meredakan kemarahan dalam diri saya sendiri. Betapa 7 tahun pemerintahan Joko Widodo, khusus untuk Kementerian Agama ini, kami patut untuk merasa sangat prihatin. Saya belum pernah melihat ada sebuah negara berpenduduk muslim terbesar yang menteri agamanya sedemikian terindikasi membenci agama Islam. Betul? Betul. Ada banyak blunder yang dilakukan oleh Anda yang terhormat Bapak Menak Yakub. Betul. Ya, setidaknya tercatat ada 5. Betul. Sampai lupa saya apa saja. Ya. Satu di antaranya, Anda menyatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU. Sehingga Anda meniadakan semua jasa dan partisipasi dari ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, serta semuanya itu. Hanya Anda lah yang paling hebat yang berhak menerima hadiah sebagai Kemenak. Ya. Kedua, Anda menginginkan agar mengucapkan hari raya umat Bahai yang mohon maaf sampai hari ini pun kami belum tahu dan belum tersosialisasi secara baik. Di saat yang sama, Anda melarang orang untuk melakukan takbir pada saat akan Idul Fitri. Anda banyak melarang untuk melakukan ibadah di dalam masjid hanya karena COVID. Ya. Yang lainnya, pada saat Rakernas Kemenak, Anda menghendaki semua nama-nama dan semua doa-doa dalam berbagai agama untuk dilantunkan dalam Rakernas tersebut. Padahal lakum dinukum waliyadin. Betul? Betul. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yes. Tak usah kau campur-campur. Kami cukup patuh kepada negara. Kami cukup teduh dan baik dengan sesama penganut agama. Tidak ada permasalahan. Kalian yang membuat kami bermasalah. Betul? Betul. Saya ingin mengatakan kehadiran Menak, ya, kurang lebih 7 tahun pemerintahan Jokowi. Ini yang ketiga ini ya, semua kontroversial. Termasuk pada waktu itu Menteri Fahru Rozi juga kontroversial. Makanya saya mengatakan belum pernah melihat ada Kementerian Agama yang notabene adalah mengepalai lebih banyak umat Islam di Indonesia yang begitu membenci umat Islam. Jangan salahkan kami curiga. Ada agenda apa? Ya. Kami ingin mengatakan Pancasila pun adalah hadiah dari umat Islam kepada Indonesia. Betul? Betul. Bahkan umat non-muslim pun setuju seperti itu. Mau bukti? Negara ini dibangun oleh banyak ulama, santri, dan pemimpin-pemimpin yang beragama Islam.
Tapi adakah kami menuntut APBN negeri ini sekian persen untuk umat Islam? Ada? Tidak. Tidak ada. Bahkan prestasi terburuk dari Menteri Agama adalah tidak bisa orang naik haji tahun 2020. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Padahal naik haji adalah salah satu rukun Islam. Duitnya cash, lengkap, lunas, sudah ada. Mengapa tidak bisa diberangkatkan? Sementara saat mengumumkan Anda menghabiskan dana hampir 21 miliar. Aduh, kurang ajar lagi tuh, lebih kurang ajar. Perampok warnanya. Selama COVID ini, Anda telah naik hartanya berdasarkan LHKPN berkali-kali lipat. Masuk akal tidak? Tidak. Saat rakyat kelaparan, saat rakyat setengah mati mencari kehidupan, Anda berleha-leha dengan kekayaan. Sejak kapan jadi pengusaha? Kalau berapa tahun yang lalu Anda belum kaya, tiba-tiba Anda kaya, patut diduga dari mana asal kekayaan tersebut. Betul? Betul. Saya ingin mengatakan, ini juga buah daripada pemerintahan Joko Widodo Ya. yang disampaikan oleh seorang penulis di Lowy Institute paper ya, yang menyatakan bahwa Jokowi ini, maaf saya harus sampaikan ini supaya kalian cerdas, adalah pemerintahan yang abai terhadap nasihat para ahli, adalah pemerintahan yang tidak dipercaya oleh sipil, adalah pemerintahan yang gagal mengembangkan koherensi daripada pertumbuhan dan kehidupan bernegara, sehingga banyak menimbulkan kerugian-kerugian bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, tak usah kita minta Menteri Agama ini untuk meminta maaf. Untuk apa? Apakah itu akan mengembalikan luka? Tidak usah minta maaf, mundur saja. Ya, itu. Tadi Ibu Eli ya, satu daripada TPUA advokat, di mana kami menggugat Jokowi dan Presiden dan juga menggugat DPR, sudah menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Menak tersebut dengan sangat pede itu menyamakan atau menganalogikan suara azan seperti suara anjing, itu sudah masuk unsur delik umum dalam hal ini yang polisi mestinya bergerak. Tidak usah menunggu lagi. Atau kalau kau cukup punya nyali, datang ke Barreskrim untuk minta kau diperiksa dan dihadiri. Betul? Betul. Kami katakan, kami para pengacara ini berdarah-darah untuk bisa menegakkan peraturan dan keadilan di negeri ini. Dan kau seenak hati menginjak-injak harga diri umat Islam lewat surat edaran nomor 5 tahun 2022. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Oleh karena itu, kegagalan Menak selaku pembantu Jokowi adalah kegagalan Jokowi. Betul? Betul. Aliansi Rakyat Penggugat menggusung Jokowi. Mundur. Jokowi. Mundur. Jokowi. Mundur. Mundurlah. Itu lebih terhormat. Oleh karena itu, saya terakhir mengatakan kepada Bapak Yusril Iza Mahendra yang baru saja ya lewat tulisan daripada Profesor Egy Sujana Mastal mengatakan bahwa ada 3 cara bagi Jokowi untuk bisa berkuasa kembali di 3 periode. Tahu malu nggak? Tahu malu nggak? Tidak tahu malu untuk minta yang 3 kali. Tapi Yusril Iza Mahendra memberikan 3 jalan. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Dekret Presiden. 3. Cipta Konvensi Ketatanegaraan. Yang ketiga-tiganya itu menurut kami Yusril Iza Mahendra tidak bijaksana. Betul? Betul. Mengapa Anda memberi pijakan konstitusional untuk perbuatan yang inkonstitusional? Revolusi. Revolusi. Kami ingin mengatakan sebaiknya Yusril Iza Mahendra ajarkan Jokowi mulai hari ini menyusun pidato pengunduran diri. Yes. Itu Betul. lebih terhormat. Betul. Bagaimana Yusril Iza Mahendra mengajarkan Presiden Soeharto Yes. menyusun pidato Yes. pengunduran diri. Betul. Beliau yang selalu dijelek-jelekkan jauh lebih gentle, jauh lebih bertanggung jawab dengan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Betul. Betul. Hari ini terbukti. Betul. Air telah turun, semua kegelapan telah kelihatan. Kami hanya ingin mengatakan, jika kau masih ingin juga memerintah sampai 3 periode, minimal menambah-nambah periode 1 sampai 2 tahun, hanya gara-gara 3 ketua umum partai yang memanas-manasi, maka saya mengatakan tunggu kehancuran. Betul. TAP MPRS nomor 3 tahun 1963 telah menjatuhkan Soekarno tahun 1967.
Pemilu tahun 1997 menjatuhkan Soeharto pada tahun 1998. Sekarang kau coba ya, kau tambah periode 1-2 tahun, kau akan hancur. Kami tak akan diam, kami tak akan diam. Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi dari rakyat Indonesia.